Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Leadership. Baik, saya Serdik Rahmawati dari Sestimen Angkatan 64. Kali ini kami akan membahas terkait dengan restoratif justice. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Serdik Bimantoro, Serdik Gokma, dan Serdik Adnan. Baik, kita mulai dari Serdik Bimantoro. Mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan tema kita siang ini. Baik. Silakan. Baik, tema kita siang hari ini diemban oleh Pokjar 3 terkait dengan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar dari jalur pengadilan. Bicara terkait dengan RJ ini yang sering disebut oleh para aparat penegak hukum. Di sini ada kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai tingkat hakim mengemban fungsi restoratif justice. Untuk tingkat Polri sendiri, kita berdasarkan Perpol tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Nah, arti restoratif justice sendiri dalam Perpol ini adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tentunya restoratif justice ini mempunyai beberapa syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Tidak semua bisa dilakukan restoratif justice. Khususnya untuk tindak pidana adalah tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah 3 bulan dan kerugiannya adalah 2,5 juta. Adapun persyaratan umum meliputi syarat material tadi adalah yang pertama, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat dan bukan menjadi isu nasional. Yang kedua, tidak berdampak terhadap konflik sosial. Yang ketiga, tidak berpotensi memecah belah bangsa. Keempat, tidak bersifat radikalisme atau separatisme. Kelima, bukan pelaku pengulangan tindak pidana. Di sini berarti orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak bisa dilakukan RJ berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian yang keenam, tentunya bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang, di mana apabila menyangkut tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang itu tidak bisa direstoratif atau di RJ, tentunya tidak bisa mengembalikan nyawa orang. Itu untuk persyaratan material. Berlanjut kepada persyaratan formil adalah yang pertama harus melalui perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali tindak pidana narkoba, itu adalah aturannya sendiri, nanti dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua adalah pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba tadi. Dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandai oleh para pihak. Kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandai oleh korban. Kemudian dasar penyidik dan penyelidik untuk menghentikan proses ini adalah melalui jalur gelar perkara, di mana jalur perkara ini dihadiri oleh pihak-pihak terkait, tentunya dari pihak korban, kemudian pelapor, dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Kemudian hasil risalah gelar tersebut akan disampaikan kepada pimpinan. Untuk di level Kapolres, di level Polres sendiri akan disampaikan kepada Kapolres untuk mendapatkan persetujuan, yaitu nanti keluar adalah penetapan hasil gelar perkara. Nah, untuk memberikan rasa keadilan, dasarnya adalah penghentian perkara demi hukum. Jadi, ketika sudah disampaikan dalam gelar perkara itu sepakat ditempuh RJ, jadi itulah menjadi dasar untuk penghentian perkara. Itu demikian yang bisa sampaikan terkait dengan RJ atau restoratif justice, tentunya khususnya di bidang tindak pidana umum atau tindak pidana ringan yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Serdi Gokma?
Terima kasih Serdi Bimo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang restoratif justice terkait tindak pidana narkoba. Yang mana di sini RJ di tindak pidana narkoba ini salah satu tujuannya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba, yang mana nanti endingnya dilakukan rehabilitas. Adapun beberapa syarat untuk dilakukannya RJ di tindak pidana narkoba. Yang pertama, barang bukti sesuai dengan undang-undang dibatasi 1 gram ke bawah. Kemudian itu penggunaannya selama 1 hari. Kemudian yang kedua, bukan bandar atau bukan jaringan. Yang tadi seperti dijelaskan oleh Serdi Bimo, bukan pelaku pengulangan tindak pidana yang sudah mendapat putusan pengadilan, maksudnya bukan residivis. Kemudian yang ketiga, tetap pelaku ini akan membantu Polri dalam mengungkap jaringan tersebut. Kemudian yang keempat, untuk tersangka atau pelaku yang tidak ditemukan barang bukti dilakukan tes urin, bisa dilakukan asesmen. Dari sekian faktor-faktor tersebut tetap akan dilakukan asesmen, nanti dikeluarkan dari tim asesmen yang mana di situ terdiri dari kejaksaan, dari polisi, dan dari pihak BNN. Dari situ nanti diputuskan apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilakukan asesmen, yang nantinya diberkas menjadi restoratif justice. Terasa demikian dari kami untuk penjelasan RJ di tindak pidana narkoba. Baik, mungkin dari Serdi Adnan bisa menambahkan mungkin bagaimana penerapan RJ itu mungkin dari lalu lintas ya, Bang. Silakan, mohon izin. Baik, Mbak Rahma, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menambahkan ya dalam hal keadilan restoratif atau restoratif justice yang pada umumnya disampaikan dari sudut pandang tindak pidana kecelakaan lalu lintas ya. Sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2021 pasal 10 tersebut berbunyi bahwasanya kecelakaan yang bisa dilakukan restoratif justice itu yang mengakibatkan kerugian material yang pertama, yang kedua yang mengakibatkan luka ringan. Nah, kembali lagi terkait syarat material dan syarat formil yang disampaikan oleh rekan saya tadi Bimantoro dan Gokma, manakala syarat material yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana kecelakaan ini meskipun luka ringan ataupun luka kerugian material, tentunya restoratif justice para penyidik dalam hal laka lantas tidak serta-merta melakukan keadilan restoratif justice. Meskipun yang bersangkutan sudah ada perdamaian, tetapi tidak ada salahnya dicek apakah yang bersangkutan bukan merupakan pelaku tidak pidana berulang, kemudian bukan suatu jaringan teroris namanya. Karena tidak menutup kemungkinan di sini, meskipun dalam hal kecelakaan ini diakibatkan karena lalainya pengendara, dalam hal ini kelalaiannya bisa dilihat apakah lalai memang murni lalai atau karena sengaja. Ya, karena sengaja. Nah, kalau memang murni lalai, di situ bisa diambil langkah-langkah restoratif justice dengan syarat-syarat formilnya, yaitu kesepakatan perdamaian kedua belah pihak, mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, mengganti biaya yang ditimbulkan, kemudian mengganti kerusakan yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Itu dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian serta surat pernyataan dari pelaku kepada korban bahwa sanggup mengganti kerugian dan memberikan jaminan kepada korban seandainya korban tersebut luka ringan. Mungkin dari sisi lalu lintas, selain kecelakaan yang mengakibatkan luka berat serta meninggal dunia, itu ditegaskan dalam Perpol adalah tidak boleh dilakukan keadilan restoratif justice. Meskipun kedua belah pihak ini berdamai dan mengganti kerugian, tetapi penyidik disarankan untuk tidak melakukan restoratif justice dikarenakan membahayakan dan mengakibatkan keresahan sosial. Andai kata ketemu titik damai ataupun kesepakatan, itu bisa dilampirkan dalam persidangan yang berguna akan untuk meringankan hukuman daripada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Mungkin dari saya demikian. Baik, demikian pembahasan kami siang ini dari Pokjar 3 Sespimen Angkatan 64. Kami undur diri, semoga bermanfaat. Salam Leadership.